Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Oktober ini tahun 2020. Masih dalam ibadah online bersama GBI, Jemaat Godson di Hotel Grand Suri yang kita biasa beribadah dulu. Tetapi saat ini kita masih ada di dalam ibadah online. Saudara, persiapkan perjamuan kudus. Ini minggu pertama, kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Setelah firman nanti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah, yang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya ini, dan juga kami manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang diciptakan oleh Engkau, tetapi Engkau bukan hanya menciptakan kami saja, Engkau menyediakan segala-galanya bagi kami, keperluan kami, dan karena Engkau akan memelihara kami, bahkan Engkau dalam firman-Mu berkata akan mengenyangkanku seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk semua penyediaan Engkau yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau berjalan dalam rancangan rencana Engkau. Itu adalah rancangan rencana Engkau yang indah bagi kami, dan kehendak Engkau di dalam hidup kami yang sangat baik. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan biarlah kami hari ini akan mendengarkan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Masih di dalam masa tekanan ini, pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau menyertai kami dan Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membimbing kami, bahkan Engkau akan menggendong kami sampai rambut kami pun putih. Karena itu adalah janji firman-Mu. Tetapi kami harus ada di dalam rancangan rencana Engkau, yaitu ada di dalam peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan firman-firman-Mu yang telah Engkau canangkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman ini, sehingga kami dapat mengerti di dalam saat-saat seperti ini. Kami ada bersama dengan Engkau dan kami dikuatkan, bahkan kami diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, bagaimana keadaan saudara? Saya harap saudara dalam keadaan sehat-sehat senantiasa dan dalam keadaan baik semuanya. Mari kita masuk dalam seri yang ke-13 dari Kerajaan Allah. Saya beri judul Kerajaan Allah itu nyata di muka bumi ini. Nyata di muka bumi ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, di zaman perjanjian baru ini, bahwa Kerajaan Allah itu nyata di dalam hidup saudara dan saya, atau nyata di muka bumi ini, seperti apa yang telah Tuhan Yesus bawa ke muka bumi ini. Jadi Tuhan Yesus bukannya membawa saja Injil Kerajaan Allah ke muka bumi ini, tetapi Tuhan Yesus pun membuktikan bahwa Kerajaan Allah eksistensinya ada di muka bumi ini. Intervensi Kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Sejak Tuhan Yesus melayani kali pertama 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini, sampai dengan hari ini, eksistensi dari Kerajaan Allah masih tetap ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, berkali-kali saya berkata bahwa Tuhan Yesus membawa eksistensi Kerajaan Allah ke muka bumi ini. Sekarang kita akan buktikan bahwa memang pelayanan Tuhan Yesus itu seperti itu. Bukan hanya membawa saja, tetapi membuktikan, menyatakan bahwa eksistensi Kerajaan Allah itu terjadi di muka bumi ini dalam zaman perjanjian baru. Di dalam zaman perjanjian lama banyak sekali saudara intervensi Kerajaan Allah di muka bumi ini. Bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, waktu dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan itu terjadi intervensi Kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi kita lihat di dalam zaman perjanjian baru ini, sejak Tuhan Yesus membawa ke muka bumi ini, saudara, mari kita akan bedah Injil dari Matius 4. Matius 4 ayat 17. Saudara bisa baca nanti Matius 4 dari ayat 1 sampai keseluruhannya. Tapi sekarang saya akan membawa satu persatu dari Injil Matius 4 ini sampai dengan selesai. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini saudara menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan membuktikan, akan membawa Injil Kerajaan Allah, Kerajaan surga ini di muka bumi ini.
Sehingga setiap saudara dan saya, jika ingin menerima eksistensi dari intervensi kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara dan saya harus bertobat dari dosa-dosa saudara dan saya. Saudara harus berbalik daripada jalan saudara yang salah, berbalik 180 derajat. Tadinya melihat ke kiri, sekarang kita akan melihat ke kanan. Tadinya kita menuju ke kiri, kita akan menuju ke kanan. Sekarang saatnya saudara bertobat. Tuhan Yesus membawakan ini terlebih dahulu. Bertobatlah. Sekarang kita melihat ya, satu persatu dari bagaimana Tuhan mengintervensi dunia ini dengan eksistensi daripada kerajaan Allah. Matius 18, Matius 4 ayat 18 sampai dengan ke-22. Matius 4 ayat 18 sampai ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Dan ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Bukan hanya Andreas saja yang mengikut Tuhan Yesus, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saja. Simon, Petrus, dan Andreas saja. Tapi kita lihat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, hal yang pertama, jika saudara ingin mengalami eksistensi kerajaan Allah mengintervensi hidup saudara, maka yang pertama, kerajaan Allah akan mengintervensi hidup kita, maka kita akan dirubah. Kita akan dirubah jabatan kita. Kita akan dirubah kehidupan kita. Kita akan dirubah jabatan kita. Kita akan dirubah apa yang kita lakukan di dalam dunia ini menjadi yang dirubah seperti apa? Yang dirubah dari keduniawian menjadi kerohanian. Jadi kalau bukan intervensi kerajaan Allah, tidak mungkin terjadi. Mereka meninggalkan semua jalannya, mengikuti Yesus. Yesus itu apa? Konglomerat. Kalau Yesus konglomerat, Petrus dan Andreas dan anak Zebedius juga, dan Yakobus dan Yohanes saudaranya, itu tidak akan mengikuti Yesus. Saudara kalau dipanggil sama anaknya daripada Jarum Group, "Ayo ikut aku, ayo ikut aku bekerja, ayo ikut aku melayani." Wah, nomor satu saudara. Tapi ini Tuhan Yesus tidak mempunyai untuk membaringkan kepalanya saja. Tuhan Yesus yang punya. Tapi mereka bisa meninggalkan jalannya, meninggalkan semua jabatannya, meninggalkan semua eksistensi keduniawiannya menjadi kerohanian. Kalau bukan eksistensi daripada kerajaan Allah, maka mereka tidak akan taat. Tetapi kerajaan Allah mengintervensi kehidupan mereka, dan kerajaan Allah akan mengintervensi kehidupan saudara dan saya. Saya sejak tahun 1991 saya diintervensi oleh kerajaan Allah. Sampai dengan saat ini saya taat walaupun untuk melepaskan yang sudah tercapai dalam pelayanan saya.
Saya senantiasa taat, mau mengikutinya. Dan kalau Tuhan katakan lepaskan, maka kita harus berani agar ada yang lain yang diintervensi oleh kerajaan Allah di muka bumi ini menggantikan kita, dan akan muncul orang-orang yang diintervensi oleh kerajaan Allah untuk dapat melayani kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, hal yang pertama, hidup kita, jabatan kita, keinginan kita, keduniawian kita akan dirubah oleh kerajaan Allah menjadi kerohanian. Saudara, kita dalam pelayanan harus berani diintervensi oleh kerajaan Allah, apapun juga yang Tuhan katakan, untuk kita dapat mengikutinya. Ini dalam pelayanan, ya. Saya diintervensi terus. 91 saya disuruh sama Tuhan selama 5 tahun untuk terus menghampiri Dia, untuk terus membaca firman. Setelah 91, 93, 95 saya ikut FA, saya ikut SOM, saya belajar, saya dengar firman, saya baca Alkitab, saya pujian penyembahan, saya berdoa, saya mesbah dengan keluarga, dengan anak-anak saya praktikkan apa yang Tuhan katakan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus anak-anak saya, karena saya sudah tidak punya biaya lagi membawa anak-anak saya ke dokter waktu mereka sakit, dan itu terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Intervensi kerajaan Allah terjadi asal kita dapat menuruti apa yang Dia suruhkan kepada kita. Sampai akhirnya 97 saya pelayanan. 2000 tahun 2000 saya masih ingat, Januari saya mulai membawakan firman Tuhan di dalam kebaktian di ranting yang terkecil dan terpencil, saudara, di ujung dunianya Jakarta. Tetapi saya dengan taat melayani Tuhan sampai terus saya berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup. Tetapi Tuhan berkata, tidak, aku akan membawa engkau naik terus. Dan saya tidak pernah disangka-sangka bahwa saya bisa menjadi pendeta penuh di dalam pelayanan saya. Itu boro-boro kalau kata orang Sunda mah. Saya itu mau khotbah, enggak pernah tersirat dalam pikiran saya. Tidak pernah tersirat dalam pikiran saya. Tetapi Tuhan mengintervensi keadaan saya. Itu dalam pelayanan. Dalam pekerjaan pun begitu. Saya dulu memakai sistem dunia. Kumpulkan sebanyak-banyak relasi. Pasti berhasil. Itu moto saya. Sehingga saya kumpulkan semua orang. Dari bagian pemasaran real estate. Dari bagian arsitektur, dari bagian manapun, saya kumpulkan semua. Sampai saya bilang, pasti saya akan mendapatkan order. Tetapi Tuhan rubah di dalam kehidupan saya. Hanya dengan satu relasi, Tuhan bisa memberkati berlimpah-limpah. Saudara, bukan main. Tuhan akan mengintervensi saudara. Hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya, atau Tuhan lebih lagi menyatakan kepada saya, aku akan mengulangi intervensiku kepadamu untuk supaya engkau kembali lagi seperti dulu dan engkau taat dalam intervensi kerajaan surga. Maka engkau akan merasakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Kenyataannya sekarang dalam pekerjaan saya hanya satu relasi, tetapi berkat Tuhan tetap mengalir. Dalam keluarga biasa mempergunakan tangan besi kita, galak, ya bentak-bentak anak semuanya, marahin dan yang lain-lain, tetapi dirubah dengan kasih setia Tuhan. Keberhasilan
anak, dalam prinsip keluarga. Dulu saya mempunyai prinsip, saudara, mempunyai prinsip pintar sepintar-pintarnya, maka engkau pasti berhasil. Jadi sekolah pintar, tetapi dengan intervensi kerajaan surga, saya dirubahkan oleh Tuhan. Dengan prinsip apa? Dengan prinsip jika dekat atau intim bertemu dengan Tuhan, maka pasti berhasil. Jika bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Sejak saat itu, saya berdoa senantiasa, mesbah keluarga, pujian, baca firman, melayani Tuhan, dan yang lain-lain, sehingga intervensi kerajaan surga di dalam keluarga bisa terjadi. Saudara ada di dalam mana? Ada di dalam pendidikan? Biarkan Tuhan mengintervensi pendidikan saudara, sehingga saudara tidak memakai sistem dunia, tetapi memakai sistem kerajaan Allah, sehingga saudara akan pintar sepintar-pintarnya, berhikmat sehikmat-hikmatnya, tetapi terlebih lagi saudara akan bijaksana sebijaksana-bijaksananya. Biarkan intervensi kerajaan Allah terjadi di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jabatan kita, keadaan kita, semua akan dirubah. Prinsip hidup kita semua akan dirubah pada saat kerajaan surga mengintervensi. Tuhan Yesus membuktikan dalam pelayanannya. Ikut aku, dari penjala manusia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka ikut semua karena ada intervensi kerajaan surga. Yang kedua, Matius 4 ayat 23 sampai dengan 24a saja. 23 sampai dengan 24 aja. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Perhatikan yang pertama, berkeliling. Sekarang kelilingnya nggak usah pakai seperti Tuhan Yesus berkeliling terus menerus, pakai YouTube saja untuk mengajar dan memberitakan Injil. Tuhan sedang merubah. Tadinya masih dengan kita beribadah di gereja-gereja. Nanti akan terjadi, Injil akan diberitakan sampai ke segala penjuru dunia melalui YouTube. Saya berkata, enggak apa-apa. Saya hanya dilihat YouTube saya cuma 40 orang, 30 orang, 50 orang. Tetapi saya percaya, mungkin ada yang melihat 1-2 orang dan dia berkesaksian. Setelah itu dia menobatkan atau dia bisa membawa banyak orang, ribuan orang kepada Yesus. Saudara, jangan kecil hati, jangan putus asa. Tidak, Tuhan akan mengintervensi kehidupan saudara dan saya, asal kita mau taat. Saudara, mengintervensi Tuhan itu memberitakan Injil di seluruh dunia. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak berpikir untuk berkhotbah. Boro-boro, kata orang Bandung mah. Banyak teman saya kaget yang baru pertama dengar khotbah saya pada waktu saya masuk ke YouTube. Mereka berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara mau diintervensi kerajaan Allah? Menyerahlah, jangan keraskan hatimu. Akan spektakuler terjadinya. Saudara, jika diintervensi, maka saudara bisa menjadi duta Injil kerajaan Allah. Berikutnya, nanti saya akan teruskan mengenai jika ini ajaib, sangat ajaib di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus tersiar beritanya, namanya sampai ke Syria. Saudara mau setia memberitakan Injil melalui YouTube, nggak apa-apa. Tetapi saudara akan bisa didengar oleh orang di Afrika.
di benua manapun juga bisa didengar oleh mereka. Selanjutnya yang ketiga, Matius 4 ayat 24b. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Perhatikan, dibawa kepadanya berarti Tuhan Yesus mempunyai kepercayaan dari dunia. Tuhan Yesus adalah duta Injil Kerajaan Allah pertama di zaman Perjanjian Baru di muka bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus dipercaya oleh mereka. Jika tidak diintervensi kerajaan Allah, maka tidak akan mungkin bisa mereka percaya kepada Yesus. Saudara, jika intervensi kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita, maka semua orang akan percaya kepada saudara dan saya. Saudara akan dipercaya. Bisa segalanya saudara akan dipercaya. Saudara, apa yang dipercayakan orang-orang itu kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, orang yang buruk keadaannya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang buruk sekali sekarang keadaannya. Minta kerajaan Allah intervensi. Minta intervensi. Hayo, minta intervensi kerajaan Allah. Intervensi hidupku Tuhan yang buruk ini. Supaya dari keburukan menjadi kebaikan. Lanjut, yang menderita berbagai penyakit dan sembuh. Apa ini? Kalau bukan intervensi kerajaan Allah, cari vaksin saja. Seluruh dunia sekarang tidak dapat. Udah 7 bulan sebentar lagi. Tapi kerajaan Allah akan intervensi. Akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, dan akan ada vaksin untuk virus corona ini. Minta kerajaan Allah mengintervensi saudara dan saya. Mari saudara, bukannya kita yang intervensi, bukan. Tetapi kita minta kepada yang punya eksistensi kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, untuk mengintervensi dunia ini sehingga dapat ditemukan vaksin itu. Sengsara, banyak sekali orang sengsara di dunia ini sekarang pada masa pandemi ini. Kita sudah ngerti harus bagaimana menghilangkan kesengsaraan. Ajari mereka supaya pada waktu mereka merasa sengsara, menghampiri kerajaan Allah, menghampiri Tuhan, maka biarkan kerajaan Allah yang mengintervensi mereka. Kita hanya memperkenalkan Injil kerajaan Allah saja, yaitu gampang sekali, kebenaran, yaitu firman Tuhan, damai sejahtera, berdamai dengan semua orang, dengan diri sendiri, dengan semua keluarga dan yang lain-lain, bahkan berdamai dengan alam, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Itu adalah ucapan syukur di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Itu akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita membiarkan kerajaan Allah mengintervensi hidup kita, sehingga yang sengsara dihampiri oleh kerajaan Allah, diintervensi, maka dia menjadi bahagia. Kerasukan, dikatakan banyak sekarang yang kerasukan di dunia ini. Kerasukan duit, kerasukan kedudukan, kerasukan pangkat, kerasukan kepintaran, dan banyak lagi, sampai semuanya ditukar-tukar oleh mereka. Bahkan iman mereka tukar untuk pangkat, untuk jabatan, untuk duit, untuk semua hal. Saudara, sakit ayan berkata mengenai apa? Kelainan dari yang biasa. Lumpuh berarti lumpuh rohani, tidak bisa mengenal Allah. Sekarang saatnya Yesus menyembuhkan semuanya.
Tuhan Yesus berkata, aku hanya melakukan apa yang disuruhkan Bapa saja. Aku hanya melakukan apa yang disuruhkan kerajaan Allah saja kepadaku di muka bumi ini. Maka aku melakukan. Yang terakhir, yang keempat, Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit fisik saja, tetapi sakit penyakit kantongmu juga Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Minta sekarang intervensi kerajaan surga di dalam hidup saudara dan saya. Minta berkat Tuhan, minta dibukakan tingkap-tingkap langit, minta dibukakan penyediaan Tuhan dikatakan kepada kita dan sampai kepada kita dan tidak dihalangi oleh kuasa kegelapan. Dan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, bukan hanya saudara diberkati, tetapi saudara diberkati untuk menjadi berkat. Jika intervensi kerajaan Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka terjadilah Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa baru tiba kesudahannya. Ini bukti Tuhan Yesus bukan hanya bawa saja, tetapi membuktikan bahwa kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Saudara mau diberkati, saudara mau diintervensi oleh kerajaan Allah, buka hati saudara hari-hari ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala untuk firman ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih, meteraikan Injil ini dalam roh hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, sehingga pada waktu kami membuka hati kami dan mengimaninya Injil ini, maka terjadi intervensi kerajaan Allah di dalam hidup kami, dan Injil kerajaan Allah terbukti di dalam hidup kami, sehingga kami disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati berlimpah-limpah. Kalau bukan intervensi kerajaan Allah, tidak akan mungkin kami akan berubah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau selalu baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum perjamuan kudus, mari kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu saudara. Ini lagu yang saya percaya dan saya sering nyanyikan dulu pada waktu saya pertama kali pertobatan saya diintervensi oleh kerajaan Allah.
Mari saudara, saya mengundang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada setiap minggu pertama, setiap bulan kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita masih mempunyai ganjalan sakit hati, dendam, marah kepada saudara-saudara kita? Jika kita masih, kita jangan menyimpannya. Marilah kita membuka hati kita di hadapannya dan kita katakan, saya lepaskan semua ganjalan hati ini ya Tuhan. Dan ampunilah saya dan kuduskanlah saya saat ini dengan darah Yesus. Layakkanlah saya ya Yesus, dan agar saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus layak di hadapanmu dan mendatangkan berkat pada kami dan bukannya kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengudusan yang daripadamu dan agar kami layak untuk perjamuan ini, dan semuanya ini hanya karena kasih karunia daripadamu saja. Mengundang para jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mohon diperhatikan bahwa perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan kanan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Demikian juga yang mengikat cawan dan sudah makan. Maka angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur saudara. Dengan mulut saudara katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melakukan ini karena Engkau ingin memelihara hidup kami. Sampai kepada kesudahannya kami akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Bukan hanya kami diselamatkan saja, tetapi pada waktu kami hidup di dalam dunia ini,
Dengan bilu-bilu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami telah ditanggung semua sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, saudara yang mempunyai sakit penyakit, dengan bilu-bilu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sakit penyakitku ditanggungnya. Dan aku disembuhkan karena Tuhan Yesus telah menanggung semuanya. Terima kasih untuk pengampunan dosa kami, sehingga saudara dan saya dapat bersekutu kembali dengan Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati kami semuanya dalam masa pandemi ini. Berikan kekuatan kepada kami, berkati presiden, wakil presiden, jajaran para menteri Tuhan, legislatif, yudikatif, eksekutif, dalam pemerintahan, Polri dan ABRI Tuhan, dan semua jajarannya Tuhan, Satgas COVID-19 di Indonesia. Berkati juga seluruh dunia Tuhan, negara-negara yang sedang mempersiapkan vaksin untuk virus corona ini Tuhan. Biar Engkau yang mengintervensi dari kerajaan surga, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi hanya karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Engkau akan menyelamatkan dunia ini, karena Engkau yang memelihara dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Roh Kudus. Dan kami, sebelum kami berpisah, mau menerima berkat Engkau yang berkelimpahan sepanjang hari, sepanjang masa. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, karena bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.